Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang fisik motorik anak usia dini. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan aspek perkembangan fisik motorik? Jadi, aspek perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Ayo kawan-kawan, kita melihat 3 pendapat ahli tentang fisik motorik. Yang pertama, Bambang Sujiono juga mengemukakan bahwa gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Yang kedua, menurut Dini P. dan Daeng Sari, motorik halus adalah aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil, atau halus. Gerakan ini menuntut koordinasi mata dan tangan, serta pengendalian gerakan yang baik, yang memungkinkannya melakukan ketepatan dan kecermatan dalam gerak. Pendapat yang ketiga, menurut Elizabeth B. Harlock, mengemukakan bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi, termaksud perubahan sosial emosional. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Setelah mendengar 3 pendapat ahli, ayo kawan-kawan, kita mencari tahu tujuan aspek perkembangan fisik motorik juga. Jadi tujuan perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkannya kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Ternyata tujuan aspek perkembangan fisik motorik itu seperti itu. Yuk kawan-kawan, kita cari tahu juga apa sih menurut Deparmendikbud tujuan aspek perkembangan fisik motorik itu. Menurut Deparmendikbud, tujuan perkembangan jasmani anak usia dini atau TK yaitu untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar anak dalam mengelola tubuh guna pertumbuhan dan kesehatan. Setelah mendengarkan 2 pendapat tersebut tentang tujuan aspek perkembangan fisik motorik, saya menyimpulkan tujuan perkembangan motorik anak TK antara lain meningkatkan kemampuan motorik anak, melatih gerakan kasar dan halus, serta meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasinya, meningkatkan keterampilan tubuh atau gerak dan cara untuk hidup sehat. Yuk, untuk memperkuat lagi, kita membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan
pengembangan kurikulum, dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yuk, sekarang kita mencari tahu apa saja sih yang mencangkup standar nasional pendidikan. Yang pertama, ada standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar nasional yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencangkup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk pencapaian standar kompetensi kelulusan. Standar nasional pendidikan yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal pengenalan mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Standar nasional pendidikan yang kelima yaitu standar tenaga pendidikan. Standar tenaga pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan dan pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Standar nasional pendidikan yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal pengenalan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Standar nasional yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencangkup pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Dan yang kelima, sosial emosional. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melaksanakan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Afifah Zahra. Saya tutup dengan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.